Bek timnas Indonesia yang sudah lama dicuekin pelatih Shin Tae-yong. Elkan Bagot bereaksi dengan kemenangan timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil menorehkan prestasi membanggakan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan mengalahkan Arab Saudi 2-0, skuad Garuda kini kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara grup C. Prestasi ini menjadikan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara dengan perolehan poin tertinggi di putaran ketiga kualifikasi. Kemenangan atas Arab Saudi membawa Indonesia mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Shin Tae-yong dan anak asuhnya masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan prestasi. Dengan 4 pertandingan sisa, Indonesia berpeluang besar untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi. Bahkan berpotensi lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika berhasil meraih posisi 2 besar di klasemen akhir, timnas Indonesia akan kembali ke panggung sepak bola dunia setelah absen selama hampir 1 abad. Setelah momen itu, Marcelino Ferdinand pun pajang foto selebrasi kemenangan timnas Indonesia ke akun Instagram pribadinya. Postingan itu diserbu oleh kebanyakan pemain timnas Indonesia keturunan seperti Kelvin Verdong, Justin Hubner, hingga Jay Itzes. Namun ada satu hal yang spesial, Elkan Bagot ikut memberikan respon. Elkan Bagot memberikan tanda like di Instagram Marcelino Ferdinand. Sayangnya, Big Elkan tidak memberikan komentar. Beredar kabar bahwa PSSI akan menambah 7 pemain naturalisasi. Informasi ini bocor dari kertas yang berada di meja sekjen PSSI, Yunus Nusi. Yunus Nusi membagikan foto bersama Marcelino Ferdinand yang moncer ketika laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Menariknya di foto tersebut, netizen salah fokus ke kertas yang ada di meja kerja sekjen PSSI tersebut. Pasalnya ada 7 nama pemain keturunan yang diproyeksi untuk naturalisasi. Sosoknya pun jadi perbincangan di media sosial. Dari daftar yang tercatat di kertas tersebut ada nama Dion Marks, Tim Gaypens, Delano van der Heyden, Mauro Zylstra, Deleanu Arts, Noah Leatomu, dan Estella Lupati. 5 pemain putra diproyeksi untuk timnas kelompok umur, dari U20 sampai U23. Sedangkan 2 pemain putri bakal bergabung ke timnas wanita timnas Indonesia. Menariknya 2 dari 7 pemain yang masuk daftar rencana naturalisasi itu sudah pernah tampil di klub seniornya. Mereka adalah Tim Gaypens serta Delaney Arts. Tim Gaypens adalah pemain yang baru dikontrak FC Emmen. Usianya yang baru 19 tahun sudah tampil dalam 11 pertandingan di Keukenkampioen Divisi atau kasta kedua Liga Belanda. Sedangkan untuk Deleanu Arts adalah pemain NEC Nijmegen. Ia pun sudah merasakan bermain di tim senior, tapi musim lalu sebanyak 3 laga. Setiap bulan ada saja rumor pemain keturunan yang bergabung dengan timnas Indonesia. Pekan kemarin, striker FC Utrecht Ole Romeni sudah bersalaman dengan ketua PSSI Erick Thohir. Yang terbaru, rumor semakin kencang adalah Jairo Ridwal. Hal ini dibocorkan sejumlah narasumber dalam siniar media asal Belanda, Voetbal Premier. Pemimpin redaksi Voetbal Premier, Denny van Laar, yang menjadi satu di antara narasumber dalam siniar itu memunculkan 1 nama pemain kelahiran Belanda yang disebut-sebut segera menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud ialah mantan gelandang Ajax Amsterdam, Jairo Ridwal. Denny menjelaskan, gelandang yang saat ini berkarir di Liga Belgia bersama Royal Antwerp itu semakin dekat menjadi WNI. Saya mengetahui bahwa Jairo Ridwal yang kini bermain bersama Royal Antwerp juga sedang dalam proses naturalisasi. Mereka benar-benar mengusahakannya. Ia menjadi semakin positif tentang hal itu, dan saya pikir itu akan segera terjadi, kata Denny. Meningkatnya antusiasme publik terhadap sosok Jairo Ridwal tak terlepas dari kode yang dilemparkan. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain berusia 26 tahun itu memasang bendera merah putih dalam kolom biografinya akhir Agustus lalu. Ini tentu menimbulkan spekulasi di kalangan pendukung timnas Indonesia yang menduga Jairo berniat menjadi WNI. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix menilai pemulihan cederanya semakin membaik. Kevin mengalami cedera saat membela skuad Garuda dalam duel melawan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia
2026 zona Asia, Jumat. Pada laga tersebut, dia hanya bertahan hingga 41 menit sebelum ditarik keluar oleh Shin Tae-yong. Sang pemain juga langsung kembali ke Denmark demi cepat mendapatkan pemulihan dan harus melewatkan laga melawan Arab Saudi. Kevin Dix menjelaskan, saat ini kondisinya semakin membaik. Dia menyadari bahwa cedera adalah bagian dari sepak bola dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Saat ini yang jadi fokus adalah terkait pemulihan agar bisa kembali bersama tim. Saya baik-baik saja, semakin membaik. Sayangnya saya mengalami cedera, tetapi itu juga bagian dari sepak bola sekarang, kata Kevin Dix. Pemain andalan FC Copenhagen ini menilai bahwa pemulihan yang terjadi akan bertahap. Sejauh ini dia masih dalam pemantauan tim medis klub dalam beberapa hari ke depan. Tentunya timnya akan berusaha maksimal agar dia bisa segera pulih. Kevin mengakui bahwa dia terlalu bersemangat pada laga debutnya melawan Samurai Biru. Dia tidak menyadari bahwa ada masalah di bagian lutut dan akhirnya harus ditarik keluar. Tentunya, ini adalah keputusan terbaik karena dia sudah kesakitan di lapangan. Meski harus menepi, Kevin tidak masalah dan posisinya memang cukup krusial. Dalam debutnya tersebut, dia bertugas di posisi bek kanan, sebelum harus menyerahkan posisinya pada Sandy Walsh. Pemain keturunan milik klub Premier League, Aston Villa, yakni Ian Maatsen, belakangan mengungkap kekecewaan terhadap timnas Belanda. Hal itu membuka harapan bahwa sang pemain mau berpaling untuk membela timnas Indonesia. Ian Maatsen merupakan pesepak bola muda dengan prospek cerah. Setelah hengkang dari Chelsea, dia memutuskan untuk menerima tawaran Aston Villa. Teranyar, Ian Maatsen membantu Aston Villa meraih kemenangan telak 3-0 atas tuan rumah Young Boys. Meski demikian, timnas Belanda hingga kini belum memberikan kepercayaan kepadanya. Dia memang sempat dibawa pelatih Ronald Koeman di detik-detik terakhir berlangsungnya Euro 2024, tetapi tidak diturunkan. Saat Belanda memainkan laga UEFA Nations League di awal September 2024, Maatsen nyatanya tidak dipanggil oleh Ronald Koeman. Namanya justru masuk ke dalam daftar panggilan timnas Belanda U21 untuk kualifikasi Euro U21 2025. Menyitat beIN Sports, Maatsen mengakui kecewa dirinya tak dilirik timnas senior Belanda. Andai kedepannya tak kunjung dipanggil timnas Belanda, Maatsen bukan tidak mungkin bakal mengalihkan pandangannya untuk membela timnas Indonesia. Ian Maatsen disebut memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meski berpaspor Suriname, tetapi berasal dari Jawa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap proses naturalisasi Ole Romeni menjadi warga negara Indonesia segera tuntas. Ole Romeni jadi salah satu pembicaraan publik selama rangkaian pertandingan timnas Indonesia di bulan November 2024. Pasalnya, penyerang 24 tahun tersebut diproyeksikan bakal menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Penyerang FC Utrecht tersebut bahkan sudah menyaksikan laga timnas Indonesia versus Jepang pada Jumat lalu. Erick Thohir pun sudah mengunggah foto dengannya, sebagai tanda sudah siap menjalani proses naturalisasi. Jika proses naturalisasi Ole Romeni lancar, maka dirinya bisa debut paling cepat 4 bulan lagi. Saat itu, timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Erick Thohir mengaku bahwa PSSI kini tengah mengurus proses naturalisasi 3 nama. 2 nama lainnya yaitu Tim Gaypens dan Dion Marks diproyeksikan untuk tampil di Piala Asia U20 2025 di China. Erick Thohir berharap proses naturalisasi Ole Romeni segera tuntas. Dirinya juga berharap striker FC Utrecht tersebut bisa segera debut untuk timnas Indonesia. Pihaknya yakin bahwa pemerintah mendukung upaya PSSI untuk segera menyelesaikan proses naturalisasi Ole Romeni. Selain itu, pihaknya juga optimistis DPR RI mendukung upaya PSSI sepenuhnya.